Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Two Petals yang beranggotakan Febiani Kurniawati dan Maiserly Amina Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data dengan studi kasus data kesehatan pasien. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis data kesehatan pasien melalui proses analisis deskriptif, visualisasi data, dan pembuatan dashboard interaktif. Analisis dilakukan untuk memahami pola pasien, kondisi medis yang paling sering muncul, serta memperoleh insight yang bisa mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sumber data yang kami peroleh dari proyek ini berasal dari dataset publik berjudul Healthcare Dataset Synthetic. Dataset kami berisi 999 data pasien dengan 15 kolom. Name, age, gender, blood type, medical condition, date of admission, dokter, hospital, asuransi provider, billing amount, admission type, discharge date, dan lainnya. Pada tahap processing dilakukan untuk memastikan data bersih dan siap dianalisis. Langkah-langkahnya meliputi penghapusan data duplikat, mengubah format kolom age menjadi numerik, mengubah date of admission menjadi format datetime, menstandarisasi nama kolom, dan setelah tahap ini selesai, dataset siap untuk dianalisis deskriptif. Selanjutnya kita membahas tentang analisis deskriptif. Analisis deskriptif pada dataset ini dilakukan pada variabel age karena merupakan satu-satunya data numerik utama dalam dataset yang relevan untuk dihitung nilai statistiknya. Nilai rata-rata atau mean-nya itu 50,97. Kenapa? Karena usia merupakan data diskrit sehingga nilai mean dibulatkan menjadi 51 tahun untuk interpretasi yang lebih masuk akal. Sedangkan untuk mediannya itu 51, modusnya 44, dan standar deviasinya itu 19,68. Digunakan untuk menggambarkan pola distribusi usia. Hasil ini menunjukkan bahwa usia pasien cukup beragam dan mencakup rentang dari usia muda hingga lanjut usia. Dan untuk distribusi data, untuk gender itu seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian golongan darah tersebar merata, dan penyakit terbanyak itu diderita penyakit artritis, diabetes, kanker, asma, dan hipertensi. Untuk korelasi antar variabel, korelasi numerik yang dihitung itu age dan year. Hasilnya, korelasi age versus year sama dengan min 0,03. Hubungannya sangat lemah. Tahun kedatangan pasien tidak mempengaruhi usia pasien. Selanjutnya ini adalah grafik dari analisis deskriptif. Terdiri dari grafik gender distribution, age distribution, blood type distribution, grafik top 10 medical condition, dan correlation heat map. Terdapat beberapa grafik visualisasi data yang telah kami buat. Yang pertama ada medical condition distribution berbentuk horizontal bar chart. Grafik ini menampilkan jumlah pasien berdasarkan kondisi medis. Tujuannya untuk mengidentifikasi penyakit yang paling sering terjadi, mengetahui kondisi mana yang paling dominan dalam dataset, dan insight yang bisa muncul. Seperti penyakit tertentu memiliki prevalensi tinggi dan prioritas penanganan. Yang kedua ada age distribusi berbentuk histogram. Grafik histogram menggambarkan selebaran usia pasien. Digunakan untuk melihat kelompok umur mana yang paling banyak dirawat. Jika puncak histogram tinggi, berarti banyak pasien berada dalam rentang usia tersebut dan cocok dianalisis untuk demografi. Yang ketiga ada admission types berbentuk donut chart. Grafik donat ini menunjukkan proporsi tipe masuk rumah sakit, seperti emergency, routine, urgent, dan lain-lain. Membantu mengetahui apakah mayoritas pasien datang karena darurat atau untuk perawatan rutin. Persentase tertinggi menunjukkan pola umum layanan.
Selanjutnya ada insurance provider yang berbentuk pie chart. Grafik ini memperlihatkan jumlah pasien berdasarkan penyedia asuransi, berguna untuk melihat mitra asuransi yang paling dominan, membantu rumah sakit dalam pengelolaan kerjasama dengan provider. Selanjutnya ada average billing by medical condition berbentuk horizontal bar chart. Grafik ini menunjukkan rata-rata biaya perawatan berdasarkan kondisi medis, berguna untuk menganalisis kondisi mana yang paling mahal atau yang paling murah untuk ditangani. Insight biaya ini dapat dipakai untuk pengelolaan tarif dan efisiensi. Keenam ada blood type distribution yang berbentuk vertical bar chart, menampilkan jumlah pasien berdasarkan golongan darah. Dipakai dalam analisis demografi dan kesiapan pasokan darah. Golongan terbanyak biasanya menunjukkan komposisi populasi umum. Yang ketujuh ada admission over time yang berbentuk line chart. Grafik garis menunjukkan jumlah pasien per tanggal, memudahkan untuk melihat tren peningkatan atau penurunan jumlah pasien. Biasanya mengungkap pola musiman, misalnya lonjakan tiap awal bulan. Yang kedelapan ada gender by medical condition yang berbentuk group bar chart, menampilkan perbandingan gender terhadap masing-masing kondisi medis, berguna untuk mengetahui apakah penyakit tertentu lebih dominan pada laki-laki atau perempuan. Warna berbeda memudahkan analisis per kondisi. Yang kesembilan ada HVS billing amount yang berbentuk scatter plot. Grafik scatter memetakan usia pasien terhadap biaya perawatan, dapat menunjukkan apakah pasien yang lebih tua cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi. Ukuran titik yang lebih besar menandakan tagihan lebih besar, dapat terlihat outlier, pasien muda dengan biaya tinggi, dan lain-lain. Dan yang ke-10 ada condition vs admission types yang berbentuk heat map. Heat map memperlihatkan jumlah pasien berdasarkan kombinasi kondisi medis dan tipe masuk. Semakin gelap warnanya, semakin banyak jumlah pasien. Sangat berguna untuk melihat pola. Contohnya, penyakit tertentu banyak muncul sebagai emergency, kondisi lain muncul sebagai routine admission. Berikut dashboard interaktif yang telah kami buat menggunakan Streamlit dan Plotly untuk mengubah data rekam medis yang kompleks menjadi wawasan strategis. Fokus utama alat ini untuk membantu manajemen rumah sakit memantau 3 hal, yaitu operasional pasien, profil demografi, dan kesehatan finansial secara real time. Di bagian atas dashboard, ada key metrics atau indikator utama. Di antaranya ada total pasien, average billing, average age, dan emergency case. Juga menyediakan sidebar filters di sisi kiri. Pengguna bisa menyaring data berdasarkan tentang tanggal masuk, jenis kelamin, asuransi, hingga jenis obat yang diberikan. Misalnya, kita bisa melihat pola pasien asuransi tertentu atau fokus pada pasien dengan kondisi medis spesifik, seperti diabetes. Setiap filter yang diubah akan mempengaruhi seluruh grafik dan angka di dashboard secara otomatis, memberikan fleksibilitas penuh bagi analis untuk menggali informasi spesifik. Beralih ke visualisasi grafis, kami menyajikan histogram usia, diagram tipe pendaftaran, serta heatmap yang menghubungkan jenis penyakit dengan jalur masuk pasien. Salah satu grafik terpentingnya adalah perbandingan biaya antara kondisi medis, yang memungkinkan rumah sakit mengidentifikasi penyakit dengan beban biaya operasional tertinggi secara cepat. Dashboard ini bukan sekadar tabel data, melainkan alat pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi rumah sakit dan kualitas layanan pasien. Berdasarkan hasil analisis statistik dan visualisasi data yang telah dilakukan menggunakan Python dan dashboard Streamlit, diperoleh beberapa insight mendalam mengenai karakteristik pasien dan operasional rumah sakit sebagai berikut. Hasil analisis menunjukkan profil pasien yang didominasi usia produktif, dengan rata-rata 51 tahun dan distribusi gender yang seimbang. Secara klinis, rumah sakit paling sering menangani kasus arteris, diabetes, dan kanker. Dengan tantangan operasional tinggi karena lebih dari 60% pasien masuk melalui jalur emergensi dan urgent. Selain itu,
Ditemukan bahwa penyakit asma memberikan beban finansial terbesar dengan rata-rata biaya perawatan paling tinggi dibandingkan dengan kondisi medis lainnya. Secara keseluruhan, proses processing data telah berhasil menghasilkan dataset yang valid dan bersih dari anomali, yang memungkinkan pemetaan karakteristik pasien secara akurat dengan temuan rata-rata usia 51 tahun dan dominasi penyakit kronis. Solusi dashboard interaktif berbasis Streamlit yang dikembangkan terbukti lebih efektif dalam memantau data secara real-time dibandingkan dengan metode pelaporan statis, sehingga integrasi visualisasi dan analisis ini mampu memberikan wawasan strategi yang kuat untuk mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di fasilitas kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami memohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.